Alhamdulillahil qaili fi tanzilihil karimil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail ilzamu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini saya prihatin dengan beberapa berita tentang kekerasan orang tua terhadap anak-anak kandung mereka. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah Jumat ini, saya berpesan khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita memperhatikan anak-anak kita, membersamai mereka tumbuh dan berkembang. Karena hal tersebut merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bagian dari usaha kita melaksanakan salah satu perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang di sana ada malaikat yang bengis dan kasar, yang mereka menyiksa penghuninya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mereka tentang sedikit pun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ilzamu auladakum, bersamailah, perhatikanlah, awasilah anak-anak kalian, wa ahsinu adabahum, didiklah mereka agar mereka memiliki perilaku kesopanan yang baik. Fa inna auladakum hadiyatullah ilaikum, karena anak-anak kalian adalah hadiah dari Allah untuk kalian. Sayang kepada anak adalah fitrah yang sudah tertanam di dalam diri setiap manusia, bahkan insting pada setiap binatang. Oleh karena itu, jika syariat tidak menyuruh kita untuk menyayangi anak sekalipun, maka kita pasti dengan goriza, dengan insting dan fitrah kita akan menyayangi mereka. Adanya ketetapan syariat seperti pada firman Allah dan sabda Rasulullah tadi, itu adalah untuk mengafirmasi bahwa segala usaha kita untuk memenuhi gorizah tersebut itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bernilai ibadah. Di samping itu juga perintah syariat tersebut untuk menetapkan bahwa kita tidak boleh bersikap ekstrim, terlalu menyayangi anak atau menelantarkan mereka sampai melakukan kekerasan terhadap mereka, karena hal tersebut jelas-jelas melanggar hak-hak Allah atau hak-hak sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah,
Selanjutnya di dalam ajaran Islam sangat banyak pedoman yang bisa kita ikuti tentang bagaimana kita bisa memperhatikan, membersamai anak-anak kita. Salah satunya adalah pesan dari Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Wa haqqu waladika, hak anakmu, anta lama annahu minka, adalah engkau mengetahui bahwa dia adalah bagian dari dirimu. Bukan hanya fisik atau tubuh mereka di dalamnya mengalir darah dari kita, akan tetapi secara sosial mereka membawa nama kita. Nama mereka akan disebut sebagai bin atau putra siapa. Masyarakat akan menilai kita berdasarkan mereka, juga sebaliknya menilai mereka berdasarkan penilaian mereka terhadap diri kita. Wa mudhafun ilaika fi ajilid dunya bi khairihi wa syarrihi. Kebaikan putra-putrimu di dunia ini sangat tergantung kepada dirimu. Bagaimana kebutuhan primer mereka, makan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, tergantung kepada upaya kita. Karena pada sebagian umur mereka, jalur rezeki mereka adalah berasal dari diri kita. Karena itu kita bersungguh-sungguh bekerja adalah bagian juga untuk kebaikan anak-anak kita. Wa annaka mas'ulun amma walitahu min husnil adab. Akan tetapi tidak cukup bagi kita hanya memperhatikan kebutuhan fisik atau mental emosional mereka. Kita juga harus menurunkan atau mewariskan kesopanan, tata krama yang baik kepada mereka. Kita bisa memperhatikan misalnya perubahan kesopanan yang berlaku pada generasi sekarang yang berbeda dengan generasi kita, misalnya dalam penggunaan bahasa-bahasa sehari-hari. Kosakata-kosakata yang menurut kita kasar karena memuat nama binatang atau makian menurut kita, pada sebagian anak-anak dimaknai sebagai tanda keakraban atau kedekatan. Kita harus terus berusaha menjaga anak-anak kita untuk memperhatikan kesopanan, baik secara verbal atau dalam hal yang lain yang lebih luas. Wadilalati ala rabbihi azza wa jalla. Kewajiban orang tua dan yang berikutnya adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada putra-putri kita. Tantangan yang dihadapi generasi putra-putri kita dan keturunan kita kelak akan semakin berat. Bukan hanya rayuan dari agama-agama yang tidak bertauhid, juga bahkan dari keyakinan-keyakinan yang tidak mempercayai Tuhan sekalipun. Mereka semakin mengemas propaganda mereka dengan cara yang sangat baik, sehingga seolah-olah mengikuti paham mereka yang tidak bertuhan adalah justru sebagai bukti kita menjadi manusia yang lebih baik. Padahal sesungguhnya ajaran tauhid yang kita pegang, yang kita yakini inilah sebagai jalan menjadi manusia yang terbaik dan manusia yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Kita harus menanamkan akidah, menanamkan ketaatan, melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri anak-anak kita sejak kecil, mendampingi mereka seiring dengan fase-fase pertumbuhan mereka. Mereka akan akil balik misalnya, sehingga berwudu saja tidak cukup untuk bisa mengerjakan sholat apabila mereka memiliki hadas besar karena mimpi basah atau haid. Maka kita harus selain mengajarkan wudu, mengajarkan mandi junub dan sebagainya. Apakah kita tahu bahwa putra kita yang masih kecil ternyata sudah akil balik? Kita harus membersamai mereka, membuat mereka tetap nyaman untuk berbagi cerita kepada kita. Karena secara umum semakin besar seorang anak,
dia akan lebih banyak bercerita kepada teman-temannya. Kewajiban orang tua yang berikutnya adalah wal ma'unatu ala ta'atihi, menolong putra-putri kita agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah baik bersifat pribadi maupun bersifat domestik atau publik sangat luas cakupannya. Kita harus membantu mereka misalnya dalam urusan mereka dengan diri kita secara pribadi. Kita menurunkan ego supaya mereka tetap menjadi anak yang berbakti di mata kita, tidak berubah menjadi anak yang membangkang, yang selalu melawan perintah atau nasihat kita. Kita introspeksi, boleh jadi cara kita menyampaikan pesan kita yang salah, yang berbeda dengan alam pikiran anak-anak zaman sekarang. Dengan bersedia introspeksi itu diantaranya, kita sudah membantu anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Fa'mal fi amrihi amala man ya'lam annahu musabun alal ihsani ilaihi mu'aqabun alal isaati ilaihi. Ringkasnya kata Imam Ali Zainal Abidin, wahai para orang tua, lakukanlah segala sesuatu untuk anakmu sebagai orang yang tahu bahwa engkau akan mendapatkan pahala atas kebaikanmu dan akan mendapatkan siksa atas keburukanmu kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, juga menjadi anak yang baik bagi orang-orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.